Dewan Jus ditempel di sebuah ambulan dan berkeliling akhirnya memberikan manfaat. Mudah-mudahan jadi amal jariah. Karena prinsip teman-teman sih, bisa jadi kita belum pernah ke Palestina, bisa jadi kita belum pernah ke Sulawesi Barat, tapi bisa jadi dari situlah lahir pahala-pahala yang terus mengalir bagi mereka dan keluarganya. Bahkan ketika kita sudah tiada, tapi ambulan itu masih ada, rumah Quran itu masih ada, mudah-mudahan terus mengalir buat kita. Dan teman-teman Masya DT Peduli Allah. menyambut baik. Gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Memang kita diberikan satu sama lain ya seperti yang tadi dikatakan dari awal. Karena setiap karunia dalam bentuk apapun Darut Tauhid sudah pasti itu milik Allah. Karunia Allah. DT Peduli juga pasti itu bisa seperti ini karena wama bikum min ni'matin faminallah. Demikian pula Odoj ya. Karena semua nama-nama ini Darut Tauhid, DT Peduli, Odoj adalah karunia Allah, amanah Allah yang sebetulnya maslahatnya itu bukan pada membesarkan nama, tapi ketika membesarkan manfaat. Begitu ya, karena kadang-kadang jebakannya itu adalah kita jadi senang, wah ini Darut Tauhid jumlah jamaah sekian, padahal di sisi Allah mungkin ada yang satu saja muridnya tetapi tinggi derajatnya di sisi Allah karena Allah melihat kebersihan hati. Nah, mudah-mudahan dengan bersinergi ini kita bisa semakin ngejaga hati dan meningkatkan manfaat. Gitu ya. Amin. Ya, amin. Karena memang tidak mudah juga untuk bisa menyampaikan dana ke sana dengan aman, tidak sampai menjadi fitnah. Alhamdulillah. Iya, banyak apalagi yang nih membuat kira-kira yang bisa dikerjasamakan Odoj dengan Darut Tauhid? Iya, alhamdulillah nanti ke depan kan kemarin kami sudah maraton rapat terakhir hari Sabtu kemarin dari Wandi Wanjus sudah ketemu dengan Satruli. Kita bersepakat untuk melakukan kerjasama yang jauh lebih banyak gitu. Baik dalam hal pengelolaan asnaf zakat, barangkali ada di antara member atau pengurus Wandi Wanjus yang siap untuk juga bisa mensukseskan program zakat nasional. Kemudian kita insya Allah nanti tanggal 15 Agustus kemarin sudah kita sepakati akan ada program namanya Indonesia Cinta Al-Quran. Insya Allah kita akan sama-sama melakukan syiar yang besar-besaran sekaligus memperingati kemerdekaan Republik Indonesia dalam bingkai Islami begitu. Nanti akan ada tilawah bareng minimal sekitar 50 sampai 100.000 orang. Insya Allah mudah-mudahan gema syiar Quran kita semakin bisa dirasakan oleh masyarakat. Juga nanti insya Allah akan ada program kurban nasional. Harapannya kurban itu bisa semakin dirasakan oleh saudara-saudara kita di pelosok-pelosok sehingga nanti Odot akan kembali ikut ambil bagian untuk program kebaikan ini bersama Ustadz Ruli dan kawan-kawan. Kemarin pertemuan kita akhirnya menginspirasi agar kerja-kerja kita jadi jauh lebih bisa dirasakan masyarakat. Kemarin ketika donasi ada sesuatu yang membuat kita terharu. Teman-teman di Sulawesi Barat yang rumahnya masih retak-retak, mereka masih terkena dampak dari pandemi. Ternyata mereka ikut menggalang donasi dan ngirim donasi ke Palestina, Masya Allah. Padahal mereka masih terkena dampak begitu. Nah, itulah kepedulian dari saudara-saudara kita. Seperti yang kemarin Bang Onim juga sampaikan, saudara-saudara di Palestina juga bantu di Sulawesi Barat ternyata. Itulah yang membuat kita terharu dan akhirnya tersengat begitu untuk semangat memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Gitu. Masya Allah. Ini ya tentang kerjasama itu adalah sinergi. Ya, kalau misalkan 137 selain jamaah Darut Tauhid ya 137.000 ini 100.000 saja mau merencanakan berkurban. Jadi kan kurban yang besok sudah dekat ya, tapi untuk berkurban tahun depan kita misalkan ayo rencana kita 100.000 ditambah dengan jamaah Darut Tauhid juga 100.000, 200.000 kita akan berkurban. Itu kita sudah bisa memberdayakan banyak petani-petani untuk membesarkan kambing. Ya. Jadi
kita siapa yang akan berkurban tahun 2020? Apa sih? 2022 udah terdata kita akan berkurban 2022. Nah, kita udah bisa beli kambing, anak-anak kambing, nanti dititipkan di petani-petani yang memang memiliki keterbatasan untuk dibesarkan sehingga tahun kemudian berapa puluh ribu petani itu nanti yang akan terbantu membesarkan kambing bersinergi. Nanti kita beli dari mereka. Kambingnya kita siapkan, anak kambingnya mereka yang memberi makan. Nanti harganya diparok sedemikian rupa. Jadi sinergi seperti ini banyak sekali nilai tambahnya. Dan kalau memang diperlukan, nanti misalkan ada kajian tauhid khusus untuk Odoj ya. Karena kan kita tahu sendiri bahwa dekat dengan Al-Quran itu seyogianya membuat semakin bersih hati dan semakin melimpah amalnya. Maaf. Nah begitu tuh, bagaimana tuh? Menarik kan? Menarik, Kak. Kita kan punya program juga, ada kajian-kajian di seluruh kota kabupaten Wandewanjis gitu. Nah itu kemarin yang akhirnya klik dengan teman-teman di Darut Tauhid Peduli, bagaimana kita bisa mensinergikan itu. Juga ada punya program rumah Quran yang di mana rumah Quran yang sudah kita bina di Palu, ada 2 anak-anak korban selamat dari gempa Palu. Itu kita didik ada sekitar 140-an anak di 2 titik di Petobo dan Baloroa. Juga ada 4 rumah Quran di Papua yang kemudian akhirnya melahirkan inspirasi. Kita akan bersinergi membangun rumah Quran di seluruh Indonesia, yang awalnya nanti akan kita bangun di Jakarta, rumah Quran untuk kelas karyawan. Nanti kita targetkan juga menghasilkan pendidik yang nanti akan kita sebar ke seluruh Indonesia begitu. Mudah-mudahan harapannya cuma satu, harapannya sekali lagi menjadi amal jariah kita di masa-masa saat kita bisa memungkinkan untuk menghasilkan itu, di mana tanda tangan Pak Ruli masih bermanfaat sehingga akhirnya membuka peluang kebaikan itu. Mohon doa dari AA, mohon dukungan, mohon nasihat begitu. Mudah-mudahan rencana program sinergi ini untuk bisa memberikan kebaikan itu bisa berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah, silakan manfaatkan apa saja amanah yang Allah berikan ke Darut Tauhid, karena memang ujiannya Darut Tauhid lahirnya lebih awal ya, tahun 90, dan ya dengan izin Allah sudah agak lama berkiprah, sehingga apa yang ada hal yang manfaat di Darut Tauhid, monggo silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam sinergi ini supaya lebih banyak lagi bekal pulang dan lebih banyak lagi yang mendapat manfaat. Masya Allah. Amin. Alhamdulillah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, mungkin kita buka atau ada lagi yang mau disampaikan ini? Dari Pak Sekjen juga hadir, Pak Sekjen, ini teman perjuangan, Pak Suhud Syahrani namanya. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lihat HP begini karena ini tempat memonitor ya. Jadi nggak bisa lihat apa-apa, hanya lihat wajah kamera dan Faruk aja nih. Silakan, mana siapa mangga? Pak Suhud. Pak Suhud, silakan masuk. Jadi masuk. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sedikit ceritanya kalau di One Day One Juice memang kita komunitas ya, dan kita memang di Odoj itu saya sama Pak Bakat itu kalau ada apa-apa itu selalu berdua, karena memang di ADART-nya itu kita selalu berdua. Makanya kemarin juga ketika kita MOU dengan Darut Tauhid Peduli, nah kita datang yang tanda tangan tuh kita berdua namanya gitu. Jadi udah, kalau teman-teman bilang udah kayak Upin Ipin lah gitu. Kemarin juga ini ketika malah dari tadi kenapa orangnya sama? Ini kembar apa? Kok orangnya sama, bajunya sama, kok aneh wajahnya sama, namanya beda ini kan? Ya. Kemarin juga sama ya wajahnya ya Ruk ya? Ya lagi lihat sini. Pak Ruli juga jadi sama nih. Bajunya masih beda.
Silakan Pak Su, jadi gimana? Oh, jadi ini Ipin Upinnya ya. Iya begitu. Kalau saya mau bagian inilah bawain tasnya Pak Bakat aja lah. Gitu. Kemarin alhamdulillah juga kita galang donasi online gitu di DT ya, di kantornya DT alhamdulillah. Nah, kita galang donasi berdua dan sebelumnya juga kita memang sebelum pandemi itu kita keliling gitu, kita punya program namanya donasi pengembangan dakwah Al-Qur'an atau kita singkat DDA. Nah, kita keliling kemudian teman-teman di DPA dan pengurus provinsi itu mengadakan kajian, kemudian kita galang donasi di sana untuk program-program Al-Qur'an. Nah, dari situ akhirnya kita bisa membiayai program-program yang ada di One Day One Juice karena memang kita komunitas nirlaba gitu ya, kita memang semuanya itu di Odots itu relawan gitu, nggak ada yang dibayar satupun, justru malah kita yang kadang lebih banyak mengeluarkan uang untuk membiayai program kita gitu. Nah makanya ketika kita melakukan galang donasi, nah hasil dari donasi itu juga kita salurkan, yang pertama untuk syiar Al-Quran, kemudian yang kedua untuk rumah-rumah Quran, dan juga yang ketiga untuk guru-guru Al-Quran begitu. Jadi di situ, dan alhamdulillah saat ini One Day One Juice kepengurusannya di seluruh Indonesia itu sudah ada di 33 provinsi dan 157 kota kabupaten. Alhamdulillah ini semua tentunya atas izin Allah. Nggak ada yang menyangka bahwa One Day One Juice akhirnya bisa sebesar ini, dan tentunya itu semua bukan karena usaha kami di kepengurusan, tapi memang betul-betul karena pertolongan Allah gitu. Tidak ada daya dan upaya dari kami yang bisa membuat sampai Odots sebesar ini kecuali karena izin Allah gitu. Iya benar, dan sudah tertulis di Lauh Mahfudz. Dan kita ini adalah orang yang diuji terberat karena menjadi jalan ya seperti dan kawan-kawan di Darut Tauhid. Darut Tauhid sendiri sudah tertulis di Lauh Mahfudz sebelum saya dilahirkan ke dunia. Nah, diujinya terwujudnya apa yang Allah tetapkan. Nah, masalah terbesarnya adalah kalau merasa jerih payah, ini merasa hasil perjuangan, lalu kita menjadi merasa lebih daripada yang lain. Nah, ini ujub ini membinasakan. Jadi memang ujian bagi siapapun yang dijadikan jalan itu adalah merasa ini ide saya, ini merasa perjuangan dan pengorbanan saya. Ya, kalau sudah merasa, nanti kan Allah tahu bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang merancang, kok kita yang merasa, bisa hilang pahalanya. Jadi ujian terberat bagi siapapun yang dijadikan jalan oleh Allah adalah ujian ketauhidan itu. Makanya ini harus terus ilmu tauhid ini, ilmu mengenal Allah, yakin ke Allah ini harus menghujam. Karena kalau kurang tauhid ada ujub, ada ria, ada takabur, ada dengki, ada berbagai penyakit hati lain. Nanti malah pas di akhirat yang perasaan kita berjuang ternyata nggak ada pahala sama sekali karena sudah habis oleh penyakit hati. Makanya kita harus saling terus mengingatkan bahayanya penyakit hati di dalam berjuang ini, ya. Apa yang kepikir itu dengan ungkapan barusan? Iya, betul. Oh iya, Pak Bakat dulu silakan. Ya, kalau teman-teman itu makanya sering-sering berusaha sinergi karena kami meyakini kan iman itu yazid wa yanqus, kadang naik kadang turun. Nah, maka sekali lagi saya mewakili teman-teman di komunitas One Day One Juice berharap tidak meninggalkan One Day One Juice begitu, artinya bisa bantu mengingatkan kami anak-anak muda yang masih berusaha untuk bisa berbuat baik, berbuat kebaikan, namun tentu pasti kita butuh rem gitu. Mudah-mudahan teman-teman juga di DT Peduli, status di DT Peduli siap untuk selalu mengingatkan kami gitu agar tidak tergelincir pada
niat-niat yang salah gitu, sehingga merusak amal-amal yang kita lakukan. Ya, karena setan pasti nipu terus, pasti ya. Makin besar One Day One Juice, makin besar ujiannya di Darut Tauhid juga, ya setan juga makin halus menyelinap. Jadi memang kalau kita tidak sangat hati-hati, nanti bisa menuhankan nama. Ya. Makanya di Darut Tauhid juga hati-hati, jangan sampai bangga dengan nama Darut Tauhid. Mau apa? Itu cuma sebuah nama, ya enggak? Tidak boleh ada kebanggaan dengan nama, tidak boleh ada merasa sesuatu dengan nama, karena yang paling penting dalam hidup kita cuma satu, yaitu diterima oleh Allah. Apalah artinya nama, betul tidak? Itu kan cuma alat. Jangan sampai saya santri Darut Tauhid, mau apa? Nggak penting sekali itu merasa sebagai santri Darut Tauhid. Misalnya ini ke santri. Yang paling penting adalah berakhlak mulia, yang disukai Allah, hatinya bersih. Ya, kalau ditanya ini santri Darut Tauhid, ya alhamdulillah. Sama dengan odoj juga ya, jangan sampai ada kebanggaan dengan odojnya sampai lupa bahwa yang dicari itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan setan ini halus sekali nipunya tuh ya. Kalau tidak hati-hati ya seperti yang kita dengar hadisnya itu, ada yang merasa berjuang sampai meninggal di medan perang, pas dihisab Allah berfirman, kadzabta, dusta kamu berjuang karena ingin disebut pemberani, karena ingin, dan sudah orang-orang sudah menyebutmu pemberani. Di akhirat nauzubillah diseret dalam keadaan tertelungkup masuk neraka. Juga yang belajar dan mengajarkan, belajar Quran dan membacanya. Ternyata ada yang puas dengan penilaian makhluk. Disebut qari'ah, hafiz, hafizoh. Jadi lupa bahwa baca Quran itu adalah mencari kedudukan di sisi Allah, bukan mencari kedudukan di pertimbangan atau di hati makhluk. Nah, ini ilmu-ilmu ini kita harus belajar terus sama-sama dan harus riadoh terus. Insyaallah. Dan inilah pentingnya bersinergi ya, mendapat banyak manfaat dari Odoj. Mudah-mudahan ada hal-hal yang manfaat juga dari Darut Tauhid, begitu. Amin. Baik, kita buka tanya jawab atuh ya. Siapa tahu ada yang mau memberikan masukan, nasihat kepada kita. Ini A-nya kok gede banget truk. Seimbang atuh ya. Malu nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas waktunya. Jadi gini, masukan saya tuh kan saya ikut seperti tadi yang Mas bicarakan juga. Nah, jadi kita setiap jam 3 itu ada acara One Day One Juice. Jadi orang kita kan memakai terjemahan. Nah, orangnya itu kalau misalkan membaca Quran itu terburu-buru, dan kalau membaca hatinya juga terburu-buru, jadi tidak meresapi ke hati kita juga. Jadi saya itu memutuskan tidak mengikuti lagi karena mereka itu kurang baik membaca Qurannya. Jadi kita nggak meresapi juga ke hati. Jadi kita tidak didamping dengan ustazahnya gitu. Ya, jazakallahu khairan. Bukan mereka kurang baik bacanya, kita yang kurang paham ya. Iya. Baik. Berat kalau kita menilai orang lain itu ya. Biasanya kalau kita sibuk menilai orang lain, maka kita akan lalai dari kekurangan diri sendiri. Baik, Pak Ruli, apa yang terpikir yang akan bisa dikerjasamakan ini dengan sahabat-sahabat di Odoj? Ya, terima kasih. Jadi setelah diskusi diperdalam, banyak ketemu hal-hal yang sempat diinventaris sampai 8, nambah jadi 10. Tapi yang sudah konkret itu ada 5 yang dikerjakan sama-sama, terutama yang memang berharap ada kontinuitas aspek sustainability. Karena memang sasaran dari Odoj pun betul-betul semata-mata ingin mencari sebanyak-banyaknya amal jariah ya. Jadi sama betul dengan apa yang kita ikhtiarkan, sehingga penyaluran bantuan-bantuan yang sesaat ini kita coba kemas supaya nanti menjadi
atau ditemani oleh program-program pemberdayaan. Contoh paling konkret adalah kita akan menggunakan mungkin datanya Odo sudah punya data siapa saja mustahik di kalangan ODOT-nya sendiri, tetapi juga di sekitarnya, karena kita juga berharap titik-titik yang ada di 157 tadi, itu DT Peduli hanya ada di 30 titik misalnya di kabupaten kota, tetapi ini akan membesar dan kita bisa menjangkau lebih banyak mustahik, mungkin asnaf zakat yang memang perlu bantuan. Itu yang pertama. Ini akan jalan sesuai dengan program kita di 5 pilar, apakah itu di dakwah, di pendidikan, di kesehatan, tergantung dari hasil assessment. Jadi kekuatan nanti dari tools yang disediakan oleh DT Peduli, kita mengakses sekitar dan kita melakukan program. Yang kedua juga memang program-program nasional yang seperti kemarin sudah dimulai di Ramadan dan juga nanti akan di Kurban. Kurban ini tadi sudah saya singgung, kita juga sudah sepakat dan sudah mulai ditulis formalitasnya dalam bentuk kerjasama. Di sana tim ODOT akan menjadi mitra tebar Quran, nanti akan dilihat titik-titik di mana untuk menjangkau, karena pengalaman selalu DT Peduli setiap tahun menemukan ada aja lokasi di mana yang bertahun-tahun nggak makan daging gitu ya. Nah mungkin ini akan lebih banyak lagi kita bisa ketemu nih kalau nanti, karena disitulah manfaat kita. Kalau di daerah-daerah yang sudah banyak seperti mungkin kota besar itu tidak terlalu sulit buat mereka, tetapi bagi yang memang jauh belum pernah makan daging ini yang sangat-sangat menyentuh bahwa ternyata manfaat itu, kurban itu memang untuk berbagi dan itu yang harusnya dirasakan oleh banyak orang. Kemudian juga kita sudah punya Baitul Quran program tahfiz, biasanya dimulai dari pratasin, tasin, tapi memang itu sasarannya adalah untuk memastikan anak-anak di sekitar DT di titik-titik itu, di lokasi-lokasi tersebut, di daerah-daerah lahan-lahan wakaf, itu mendapatkan manfaat dengan membaca Quran, kemudian juga menghafal, dan bahkan mereka beberapa langsung kita beasiswakan untuk disekolahkan, apakah di Bandung atau di Jakarta, di Askia. Tetapi ketika kita bicara rumah Quran, mungkin hanya masalah nama, tapi sebenarnya kontennya lebih bagus. Kenapa? Karena di ODOT sudah memulai program-program rumah Quran ini di 2 tempat, di Papua dan di Palu. Bagaimana orang yang literasi Qurannya sedikit atau yang tidak tersentuh atau yang bermasalah sebelumnya ada bencana, mulai dapat paparan lagi tentang Quran. Dan kita kepikiran untuk bikin di kota besar seperti Jakarta akan dimulai untuk menyasar orang-orang pekerja yang memang setelah kerja sampai 4 sore atau sampai jam 6 sore itu, setelah pada asar mulai membaca Quran, karena juga banyak anggota tadi disampaikan, anggota ODOS, walaupun seperti kita juga yang tiap hari berusaha ODOS itu mungkin masih tetap harus memperdalam tasitnya, memperdalam bacaan. Ini sangat penting dan akan diatur mekanismenya supaya memudahkan. Jadi yang pekerja kantor kita mungkin buat titiknya di dekat tempat-tempat kerja ini gitu. Itu jadi dalam lagi. Itu 3 diantaranya, masih ada beberapa. Dan paling fenomenal muat punten adalah Palestina. Desain ambulansnya bahkan sudah jadi ya, mungkin nanti bisa diperlihatkan. Ya, sudah yang desain ambulansnya ya, senang sekali. Nanti selain ambulans di Palestina, di Gaza juga kita harus ke teman-teman di ODOS ini. Kita kan juga punya ambulans di camp pengungsian Palestina, dan itu dari 2 ambulan yang bekerja tinggal 1, yaitu ambulan Darut Tauhid syariatnya ya, donasi dari para jamaah, nanti kerjasama dengan ODOT supaya bisa keliling ke pengungsian-pengungsian sehingga saudara-saudara kita yang sakit syariatnya bisa terobati dengan adanya fasilitas ini. Baik, terima kasih. Baik, itu dari Kang ODOS tadi, Kang Ustadz Ipin Upin, gimana? Ada lagi yang mau disampaikan? Mas Suhud. Wah, ini biar Mas Upinnya, Mas Upin mana Mas Upin? Ini ya, kalau dilihat di HP saya sih kok wajahnya sama sih hadirin. Ya, karena sering bareng kali, Pak. Oh iya, ini kembar tapi beda ibu bapak ya. Iya, betul. Iya. Saudara jauh kita. Ya, alhamdulillah kerjasama di Darut Tauhid kita sudah mulai. Memang bahkan dari sebelum donasi Palestina, teman-teman di Departemen Sosial ODOT juga sudah menjalin kerjasama dengan DT Peduli, dan alhamdulillah
komunikasi kita antara DT Peduli dengan ODOTS berjalan sangat baik gitu, dan sampai akhirnya kita sama-sama memutuskan untuk menyalurkan donasi untuk Palestina ini melalui Darut Tauhid Peduli. Dan memang teman-teman ini semuanya harapannya apa yang kita berikan betul-betul bisa bermanfaat dan bisa jadi jangka panjang gitu, karena yang diharapkan adalah kita tidak hanya memberikan sesuatu sekali kemudian selesai gitu, tapi ada kontinuitas gitu ya, ada sustainability yang bisa kemudian dirasakan oleh penerima manfaat dari donasi yang kita berikan. Dan untuk program-program tadi juga sudah disinggung oleh Pak Jiruli. Memang sebelumnya kita juga di Sekretariat Komunitas ODOTS itu sudah melakukan program tahsin untuk kelas karyawan, karena memang sekretariat kita saat ini di Tomang tuh itu kita diberikan tempat gitu oleh salah satu odojer, ada satu lantai di ruko gitu ya, dan kita disuruh tempatin di sana gitu, dan itu semua yang membiayai dari odojer ini luar biasa, Masya Allah gitu ya. Dan kita di sana apa nih yang bisa kita berikan manfaat untuk di lingkungan sekitar gitu, dan akhirnya kita buka program kelas tahsin untuk karyawan-karyawan yang ada di gedung itu. Ada 5 lantai, kita di lantai 5, dan mereka ketika setelah pulang kerja gitu ya sore, kemudian ikut belajar tahsin, dan awalnya seminggu sekali gitu, tapi responnya teman-teman karyawan yang ada di sana itu luar biasa, pengen malah ditambah gitu ya, jadinya akhirnya kita tambah jadi seminggu 2 kali seperti itu. Dan itu berlangsung sudah cukup lama, dan karena pandemi kemarin gitu ya, akhirnya kita off-kan dulu, dan itu tadi diganti dengan program online membaca Al-Quran bareng gitu. Dan alhamdulillah juga program mabar kita singkatnya, membaca Al-Quran bareng, nah itu juga dilakukan oleh teman-teman kepengurusan yang ada di ODOTS gitu, di daerah-daerah seperti itu. Bagus sekali, terima kasih. Ini senang mendengarnya. Nanti semua jamaah Darut Tauhid juga akan diupayakan ikut semua gabung dalam programnya One Day One Juice ini dengan seluruh aktivitasnya, sehingga sinergi ini benar-benar enak lah begitu ya, sampai ke hati dengan cita-cita nanti bisa kumpul di sorga, bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua itu baik dari tauhid, ODOTS, dan sedekah dan sebagainya, itu hanya alat saja agar kita bisa pulang dan berjumpa dengan Allah. Jadi jangan sampai kita fokus kepada alat tapi lupa kepada tujuan akhir kita ya. Terima kasih. Masih adakah nih Pak Faduk yang akan tanya ini? Nih ya, teman-teman. Silakan. Ini kebayang yang dekat ini adalah itu Idul Kurban ya. Kemarin ini izin Allah di Palestina, kita berapa unta nih? 75 jamaah kita tuh, Pak Ruli. Kata Bang Onim sih katanya yang terbesar di antara semua yang berkurban adalah yang disalurkan lewat DT Peduli. Ya Masya Allah, orang Palestina senang sekali. Juga peternakan unta di sana kita sudah ikut ya membesarkan peruntaan. Baru karena pandemi belum terrealisasi. Mudah-mudahan tahun ini akan dijalankan. Besok hari Senin akan meeting teknisnya. Kita memang ada rencana selain penyaluran juga untuk peternakannya di sana supaya nanti lebih mudah untuk mendapatkan suplai. Betul lah. Tuh, jadi nanti 7 odojer 1 unta ya. Ya Allah. Karena di sana, aduh, Masya Allah ya, dalam keadaan sangat memerlukan, di samping di Indonesia juga. Baik, kalau sudah tidak ada lagi ini, terima kasih. Ada pesan-pesan terakhir sebelum meninggalkan acara yang fana ini dari Ustadz Ipin Upin?
Ya, Gitu. jadi kalau saya dulu pertama kali diberikan amanah di One Day One Juice 2017 itu kita dititipkan member ada 96.000 begitu. Dan alhamdulillah sekarang 127.000 bertambah. Kenapa saya sering kali mengulang-ulang jumlah ini? Saya ingin memberikan pesan kepada teman-teman member One Day One Juice maupun jemaah. Seringkali di beberapa daerah ketika saya menyampaikan informasi tentang jumlah member One Day One Juice, akhirnya membuat banyak orang terkaget-kaget gitu. Bahwa ternyata banyak sekali yang tergabung dalam komunitas One Day One Juice. Dan ternyata setelah itu kemudian banyak orang yang kemudian daftar menjadi member One Day One Juice gitu. Nah, coba bayangkan cuma terdaftar saja sebagai member One Day One Juice, kita ngaji buat diri kita sendiri, ternyata secara tidak langsung itu menjadi magnet bagi orang lain dan turut mengajak orang-orang untuk ikutan ngaji begitu. Cuma gara-gara kita terdaftar sebagai member, ada orang yang kemudian ngaji begitu. Nah, kami membayangkan kalau komunitas ini cuma diikuti oleh sedikit saja, kurang lebih pengurus saja yang ada di seluruh dunia, kurang lebih 1.000 orang, itu menandakan bahwa komunitas ini, komunitas kebaikan, komunitas Quran itu kan nggak menarik. Tapi ketika disebutkan sekarang ada 127.000, membuat banyak orang kemudian kaget dan mendaftar. Maka mohon doa dari AA, dari para ustadzah di Darut Tauhid maupun Darut Tauhid Peduli, mudah-mudahan kita semakin istiqomah dan kemudian akhirnya semakin banyak orang bergabung. Karena tentu kita belum mengajak orang aja, alhamdulillah sudah terbukti banyak orang yang kemudian gabung menjadi member. Apalagi kalau kita kemudian mengajak keluarga, anak, istri, suami, adik, kakak, orang tua begitu untuk kemudian bergabung. Mudah-mudahan pahala setiap huruf yang dibaca oleh orang-orang yang bergabung melalui kita turut mengalir begitu. Maka sekali lagi mohon doa, dan barangkali ada Bapak Ibu yang mau bergabung, silahkan. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan target kita, membumikan Al-Quran, melangitkan manusia, sehingga akhirnya banyak orang yang kemudian merasakan hikmah, merasakan manfaat, merasakan kedekatan kepada Quran. Nanti silahkan buka di link chat, begitu ada link pendaftaran, barangkali ada yang ingin bergabung, dan mudah-mudahan sama-sama kita membenahi komunitas ini agar menjadi semakin lebih baik. Juga mohon bimbingan kepada dari AA dan teman-teman dari Tauhid Peduli. Terima kasih, AA. Masya Allah. Terima kasih AA. Secara pribadi termasuk yang terinspirasi untuk lebih semangat baca Quran minimal One Day One Juice ini dari Odoz ini ya. Semoga tiap AA baca Quran mengalir pahalanya ini bagi teman-teman di Odoz, inspiratornya ya, Masya Allah. Dan menganjurkan kepada semua yang menyimak di media sosial termasuk TV, radio, cari informasi bagaimana bergabung dengan Odoz ini, Masya Allah, dan lakukan dengan ikhlas. Dan sebagai penutup dari pertemuan ini, ya kita harus selalu siap dengan ujian, ya, karena pasti diuji dari setan dalam bentuk jin dan manusia. Tidak akan semua orang suka dengan adanya aktivitas Odoz ini, ya. Apalagi kalau semakin membesar jumlahnya, ya ujiannya itu selain ujian hati, ada ujub, ada ria dan sebagainya, juga akan ada ujian orang yang berusaha menyebar fitnah, berusaha untuk ya menggagalkan, merusak citra, dan ini sudah sunatullahnya. Sesuatu yang ingin mendekatkan ke Allah akan ada ujiannya. Tetapi kalau ikhlas, betul-betul ikhlas, bahwa setan itu tidak akan bisa mengecoh orang-orang yang tujuannya lillahi ta'ala. Jadi mudah-mudahan kebersamaan ini senantiasa ada dalam perlindungan Allah yang maha menyimak, maha mendengar, maha dekat. Terima kasih sahabat-sahabatku sekalian. Waktunya sudah habis nih. Semoga ada hal lain yang akan disampaikan. Mau sekalian tanda kalau ini kita mau penyerahan ini dari Odoz untuk yang ambulan DT Peduli melalui disesikan AA gitu. Boleh. Ini saya perlihatkan dulu mungkin ininya ya, gambarnya. Ini saat ini sudah terkumpul 1,2. Ini semua yang terkumpul melalui Odoz, dan ini akan direalisasikan sebagai ambulans.
Mungkin targetnya dengar-dengar bisa sampai 2M ya, karena belum ditutup ya. Tetapi untuk satu ambulans itu 1,1 sekian, jadi sudah lewat. Ini desainnya sudah disiapkan, dan mudah-mudahan pekerjaannya tidak terlalu lama, di bawah 1 bulan kita sudah dapat ininya. Tinggal nanti mudah-mudahan ya 15 Agustus ya kita rencana, kalau insya Allah sudah selesai, bisa sekaligus nanti kita lihat fisiknya dibantu dari sana, nanti ada ditayangkan gitu. Nah ini donasi ini mohon diserahkan ya dari Pak Bakat ya kepada DT Peduli. Itu mohon. Oh, jadi ini bukan ambulans saja, tapi mobil klinik ya. Ini yang sangat ditunggu, yang sangat ya, seperti yang punya kita yang sudah ada sebelumnya ya. Iya betul. Mobil klinik ini. Ya. Kita tahun ini peluang ada 2A, yang satu ini nanti didahulukan yang ke Gaza yang sangat dibutuhkan. Nanti satu lagi rencana untuk yang menambah yang ada saat ini sudah di daerah pengungsi di Aman, yang pengungsi Palestina. Betul. Ya, terima kasih. Semoga segera terwujud. Alhamdulillah, semoga para odojer ya menjadi jalan dari Allah terwujudnya mobil klinik yang sangat-sangat dinanti-nantikan, diperlukan. Dan semoga kita pun tidak hanya menyediakan mobilnya, tetapi kita membiayai operasionalnya. Karena walaupun ada mobilnya, kalau tidak ada dokter, tidak ada obat-obatan, tidak bisa beroperasi ya. Insya Allah, Allah memilih kita semua menjadi jalan kemaslahatan bagi hamba-hamba Allah lainnya. Terima kasih sahabat-sahabatku sekalian. Semoga Allah yang maha mendengar ridho kepada apa yang kita lakukan ini, diterima dan kita diberikan istiqomah untuk menjaga hati, menjaga niat, dan menjaga amal soleh. Dan semoga ini yang menjadi syariat, kita bisa pulang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak, dan bisa kumpul nanti di surga semuanya ya. Amin. Baik, kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, jazakumullah khair. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nuhun Ustaz Suhud, Ustaz Bakat, dan Ustaz Ruli, dan para semua yang hadir ya. Jazakallah khairan kasir AA dan teman-teman DT Peduli. Nanti ke Pak Ruli kasih tahu nomor HP saya, Pak Ruli, siapa tahu diperlukan ya. Ya, siap insya Allah. Terima kasih ya. Pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ada yang mau diputar mungkin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diperlihatkan profil Odots gitu ya? Hati-hati ya, Kak. Atau Pak yang harus dibantu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini. Ya, ada video profil dari Odots, Pak Ruli. Kemarin sudah dikirim ke teman-teman DT, apakah bisa diputar atau nanti dari teman-teman Odots yang putar? Atau ini ya, ada yang ditayangkan? Sebentar, tunggu. Ini namanya subsidi RPD SPD. Pak Dodi ada kemarin dari Kang Deni ya? Belum? Ya Pak Ruli, mohon izin buat teman-teman yang hadir di acara ini juga kalau mau gabung Odots tadi sudah ada yang share di chat ya. Caranya kalau mau gabung Odots, nah itu tinggal klik aja linknya bit.ly, nanti silakan diisi formnya, nanti akan ada teman-teman dari pengurus Odots yang akan menjapri untuk mendaftarkan begitu. Ya, betul, ada di chat ya, silakan, itu udah berapa kali disampaikan. Bapak Ibu yang ingin daftar ya. Gimana? Kang Faruk masih monitor? Jackson ya, silakan Pak. Gimana Pak?
Ada video ini profil Odots yang dari kemarin dari Pak. Video profil sudah Pak. Sudah. Bisa ditampilkan dulu. Saya belum menerima Pak, maaf Pak. Di siapa ya kemarin? Kang Denny bisa. Atau teman-teman ini dari DT Peduli yang join admin Kang Fajrul. Kang Fajrul ya? Fajrul ada nggak Kang Fajrul? Oh tidak ada. Atau dari Mbak Siva barangkali. Ya, share screen aja langsung. Siapa yang akan share screen, Pak? Mbak Siva ya? Mbak Siva, silakan Mbak Siva. Silakan Mbak Siva. Audionya belum ke checklist, Mbak. Audionya di sebelah kiri belum di checklist. Pojok kiri bawah, Mbak. Pas waktu mau share screen. Diulang ya. Sejarah terbentuknya komunitas Wande Wanjus diawali dari semangat juang yang tinggi dan percakapan singkat antara Ustadz Riki dan Ustadz Fatah pada 7 tahun silam bersama dengan Ibu Mona Lisa, Ustadz Fatah Yasin, Ustadz Bayu Subrata, Ustadz Pratama, Ustadz Fajar, Ibu Ifah, dan Fatmawati untuk membuat program tilawah rutin yang dilakukan melalui media grup WhatsApp. Perjuangan tersebut membuahkan hasil hingga membuat satu grup tilawah ikhwan yang berisikan 30 anggota. Berbagai usaha dilakukan untuk melakukan ekspansi grup dan gencar mempromosikan Wande Wanjus lewat berbagai sosial media. Pada tanggal 11 November 2013, diadakanlah launching komunitas Wande Wanjus yang dihadiri oleh grup Ikhwan 1 di salah satu masjid di Jakarta Pusat. Akhirnya, pada setiap tanggal 11 November diberkati sebagai hari lahirnya komunitas Wande Wanjus yang kemudian disingkat dengan Odots. Berawal hanya dari 30 anggota saja, pada 7 tahun silam, saat ini anggota Odots berjumlah 117.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia dan berbagai belahan dunia. Dengan asma Allah, marilah bersama membumikan ayat-ayat surga. Satukan barisan, kuatkan genggaman untuk melestarikan Al-Quran. Dengan bertilawah, semangat berukhuwah, hidupkan Al-Quran dalam sendi kehidupan. Ilmu yang barokah, semangat merekah, bersatu bersama menggapai ridho yang kuasa. Mana pencinta Quran, ini pencinta Quran. Yang mana, yang ini, di mana, di sini. Kalau bukan pencinta
Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Baik. Dokter Asep yang muncul juga. Iya, luar biasa Pak Ruli. Saya nyimak barusan teman-teman Odos Arsenal 30 orang, Masya Allah. Merinding betul Pak Ruli. Merinding betul. Makanya saya langsung daftar barusan. One Wanjus. Ya, mudah-mudahan ini jadi motivasi. Kalau saya Pak Ustadz, jadi Pak Ustadz Upin Ipin saya nyebutnya ya. Pak Ustadz sering mengadakan kajian di DT itu kaitannya bagaimana tilawah terhadap sistem imunitas, bagaimana tilawah terhadap kecerdasan, dan itu by riset. Penelitiannya itu banyak, Ustadz. Oh ya, ini untuk saya kenalkan dulu, Dokter Asep ini Kepala Pusat Kajian Kesehatan Islami di DT Peduli. Jadi memang sehari-hari ngurusin itu, nyari justifikasi atau ada nggak hubungan antara kesehatan, dan selalu semuanya positif. Udah sering, tiap hari Sabtu beliau ya mengisi lagi. Jadi merinding Pak Ruli, lihat tadi teman-teman Odos dari 30 orang, Masya Allah. Begitu Allah mengangkat derajat-derajat orang-orang yang memakmurkan dirinya itu dengan Al-Quran. Karena salah satu bagian terpenting dalam, kalau saya ya, kajian dari segi medis, itu bagaimana meningkatkan sistem imun adalah tilawah atmosfer. Bagaimana keseharian itu kita mendengarkan, membaca, dibacakan, bahkan pada orang yang tidak sadar sekalipun ternyata itu berdampak. Itu real. Gitu ya? Iya, real. Dan diukur dari tensinya, dari saturasi oksigennya, kemudian dari denyut nadinya. Itu terjadi perbedaan yang bermakna gitu mereka ini bacakan. Merinding bener nih saya lihat teman-teman di Odos, Masya Allah. Mudah-mudahan kita sama-sama ikhlas ya Pak Ruli ya. Amin. Boleh Pak Dokter nanti barangkali bisa memberikan pencerahan buat teman-teman Odos. Ya, sama-sama nanti dengan DT Peduli. Saya juga bagian dari DT Peduli, insya Allah. Sinergi semacam ini semoga juga bisa saling menguatkan. Odo juga menguatkan bagi saya pribadi, begitu ya. Barusan juga saya tersadarkan kembali, begitu. Bahwa tilawah saya itu memang kurang istiqomah. Semoga nanti barusan saya daftar ke Odos, mudah-mudahan teman-teman Odos mengingatkan saya juga, begitu Pak Ustadz. Pak Ustadz Suhud, Pak Ustadz Bakat, gitu ya. Ada tim Monef ya di sana ya, diingatin. Kalau di ini tim Monef ya Pak? Kormin Ustadz namanya. Kita ada bidang Kormin, koordinator admin. Nah, bidang inilah yang mewadahi teman-teman admin ada sekitar 3.000-an admin gitu, 4.000 ya, 4.000-an admin. Nah, ini admin-admin ini yang akhirnya nguber-nguber dalam tanda kutip gitu, yang nguber-nguber ngingetin kita untuk tilawah. Nanti ditunggu uberannya ke saya, Ustaz. Gitu. Ya, kalau bisa ada sanksi ya. Kalau yang nggak coba kejar yang ini, yang sanksi. Kalau bisa sebelum operasi saya 1 juz dulu gitu ya, sebelum operasi orang. Amin. Iya. Masya Allah. Aduh, terima kasih nih teman-teman Odos. Betul kata A juga menjadi inspirasi dan ini juga menjadi motivasi bagi saya. Silakan Uber, saya ridho kok untuk diuber teman-teman Odos. Alhamdulillah. Ya, Ustadz Bakat Uber saya Ustadz. Iya, Pak Dokter. Ada lagi mau disampaikan mungkin ya, Pak Bakat atau Pak Sud, mau jelaskan tentang Odotsnya bagi yang teman-teman yang masih bertahan ini, masih banyak. Banyak Ustadz. Ustadz Ruli 200 lebih. Ya. Alhamdulillah. Di Odotsnya gimana gitu. Ya, hari ini saya mewakili pengurus komunitas Wande Wanjus mengajak Bapak Ibu barangkali yang masih menyaksikan acara hari ini untuk bergabung. Seperti yang saya sampaikan, dengan bergabungnya Bapak Ibu ngaji, itu ternyata jumlah yang semakin banyak itu kemudian menjadi magnet bagi orang lain. Mungkin di kota besar tidak terlalu terlihat dampaknya, tapi ternyata ketika saya berkeliling di berbagai daerah, di beberapa pelosok, ternyata membuat banyak orang kemudian terkaget-kaget dan akhirnya mereka merasa perlu ikutan gabung gitu. Kemarin ketika saya dan teman-teman rombongan Odot ke Mamuju, kita melihat bagaimana penyaluran yang kita lakukan untuk teman-teman korban gempa di Mamuju. Kita bikin mushola darurat, kita sebutkan gitu, dan ternyata alhamdulillah sekarang ada 3 kepengurusan baru yang kemudian aktif begitu, bergabung lagi menjadi pengurus Wande Wanjus di Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar. Maka
hari ini sekali lagi, ayo kita sama-sama wujudkan cita-cita kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal kecil, dan mulai dari sekarang, begitu mudah-mudahan kemudian akhirnya membuat keluarga kita menjadi keluarga Qurani, lingkungan kita lingkungan Qurani, dan negeri kita negeri yang Qurani, begitu. Dan kalau memang belum bisa tilawah 1 hari 1 juz, One Day One Juz punya beberapa produk, bisa 1 hari setengah juz, atau bahkan bisa minimal 1 hari 1 ayat. Sekali lagi, kenapa 1 ayat? Karena kami meyakini tidak ada seorang muslim yang ketika punya keinginan buat tilawah, dia buka Quran, lalu baca Alif Lam Mim, ditutup lagi. Pasti akan termotivasi lebih untuk baca minimal 1 halaman, 1 ayat, 1 lembar, bahkan sampai 1 juz. Jadi kalau di Odot itu nggak aneh-aneh, Pak Ustadz, Pak Dokter, yang tadinya ngajinya niatnya 1 juz, ternyata ibu-ibu tuh sehari bisa 10 juz, 5 juz, itu udah nggak aneh begitu. Karena memang semakin dekat kepada Quran semakin senang begitu. Dan bukan berarti ketika baca itu karena memang dikejar-kejar sama adminnya begitu, atau pengen laporan, enggak. Insya Allah teman-teman banyak kok. Ada bahkan ibu-ibu yang masuk Odot itu gara-gara salah sangka, disangka Odot itu komunitas One Day One Juz, itu jusnya juice, Pak Dokter. Jadi minum 1 hari 1 juz. Disangka kita itu komunitas diet. Dan beliau cerita langsung gitu, Pak, saya dulu pertama kali ikut Odot, saya kira itu komunitas diet, minum 1 hari 1 juz. Hari ini minum jus buah ini, besok jus buah ini gitu. Dan ini penuturan beliau, dia bilang, saya itu ketika bergabung 2014 kaget dong, dan saya minta nasihat dari anak, suami, dan sepupu saya di 3 kesempatan yang berbeda, dan mereka sama-sama, alhamdulillahnya, mereka sama-sama mengatakan ya udah coba aja ikutin dulu, kalau emang nggak sanggup tinggal keluar aja begitu. Ternyata alhamdulillah sampai sekarang beliau masih aktif istiqomah begitu, walaupun dietnya sepertinya tidak berhasil begitu, tapi ternyata malah dekat begitu. Ini penuturan langsung dari beliau, dan saya masih suka telepon, bahkan beliau akhirnya nyaranin saya, Pak, bahkan kalau mau istiqomah tilawah lebih enak tuh ba'da subuh, kalau tilawah tuh selesaiin 1 juz biar kita nggak tilawah Quran kita nggak terganggu. Kan kalau kata Ustadz, kan ada yang bilang, Ustadz bilang begini, jika kamu sedang malas baca Quran, bisa jadi bukan kamu yang sedang malas, tapi bisa jadi karena Quran yang nggak mau dibaca sama kamu gitu. Karena kan kita tahu nanti Quran akan menjadi syafaat kita di yaumul hisab begitu, yang akan menjadi penyejuk ketika matahari tepat di atas kepala kita akan tenggelam oleh keringat kita masing-masing. Nanti Quran yang akan menjadi penyejuk. Nah, kalau Quran nggak mau dibaca, artinya kan Quran nggak mau jadi syafaat kita. Maka itu yang menjadi motivasi teman-teman. Mudah-mudahan nyambung dengan risetnya Pak Dokter, mudah-mudahan gitu. Nanti sama-sama Pak Dokter bisa menginspirasi teman-teman, sehingga teman-teman yang sudah istiqomah semakin bisa mengajak orang. Karena peluang pahalanya banyak yang di Odot. Mudah-mudahan Pak Dokter bisa terus menyemangati kita. Barusan ada usul juga dari Ustadz Taufik Hidayat. Bagaimana Pak Dokter ajak para dokter katanya untuk ikut gabung dalam Odot, insya Allah. Di samping kita juga mungkin nanti dilantik jadi Odojer begitu ya. Kalau ada politikanya. Dan insya Allah juga kita bersama DT Peduli, kita melakukan kajian-kajian keislaman. Nah, banyak juga relawan di DT Peduli yang mempunyai keilmuan yang Allah titipkan. Apakah itu dokter spesialis kandungan, dokter spesialis bedah onkologi, begitu ya. Dan itu mereka juga tidak dibayar begitu. Saya juga melakukan kajian ini atas kontribusi bareng-bareng dengan teman-teman. Dan kadang-kadang mereka itu nggak mau dimunculkan, gitu. Jadi Pak Ruli, kita sebetulnya komunitas itu banyak, Pak Ruli. Dan kadang-kadang yang maju, udah aja lah, sana Dokter Asep. Ya, saya bilang kalau keahliannya antum, ya antum maju. Udah Dokter Asep aja yang ngomongnya, mereka kasih support, begitu. Jadi begitu banyak sahabat-sahabat yang bersemangat begitu mengkaji kaitannya dengan kedokteran Islam, dan yang paling banyak itu tentang masalah tilawah, Ustadz Bakat. Saya baca juga bagaimana tilawah itu dari berbagai macam pelosok, baik itu penelitian yang langsung, ya maksudnya langsung itu penelitian yang prospektif gitu ya, diikuti dampaknya, termasuk pada musim COVID ini, Ustaz. Saya juga dapat sebuah riset yang dilakukan di 3 negara.
bagi mereka yang membiasakan ketika isolasi mandiri itu, Ustaz, isolasi mandiri teman-teman kita yang kena COVID begitu ya. Nah, yang membiasakan tilawah Al-Quran, ada satu kelompok lagi, bukan kelompok perlakuan, tapi mereka dilihat gitu, ya mana yang baca Quran, mana yang enggak, begitu ya. Kemudian dilakukanlah penelitian. Ternyata itu mempunyai indeks ketenangan itu yang lebih bagus. Padahal kalau dalam COVID ini, Ustadz, ya, masalah ketenangan jiwa itu sangat berpengaruh terhadap sistem imun. Bahkan pada orang yang cemas terjadi penurunan sistem imun itu sampai sepertiganya gitu. Jadi betapa dahsyatnya kalau kita ini budayakan, sehingga ketika itu saya sempat mengutarakan bagaimana menjadikan tilawah atmosfer ini menjadi salah satu bagian dari peningkat sistem imun di dalam diri kita. Itu banyak Ustadz Bakat, Ustadz Bakat. Mudah-mudahan itu juga menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Sebetulnya mah nggak usah, ya sebetulnya mah nggak usah diteliti juga kita udah yakin sebetulnya mah nggak usah diteliti sebetulnya mah. Cuma karena Allah menyuruh kita aja, afala taqilun, afala tadabbarun begitu ya, sehingga kita disuruh riset tuh. Dengan riset itulah kita menambah keyakinan. Tanpa riset pun insya Allah kita yakin. Ya, cuma Allah aja menyuruh bagi kita untuk riset gitu, Ustaz. Iya. Ya. Risetnya berhasil sepertinya Pak Dokter tuh sampai untanya segar-segar tuh di belakang. Ini nih unta Palestina. Oh, Masya Allah. Kalau ada kesempatan lain kita ngomong tentang unta ya. Ini menarik kalau unta. Ya, Pak Ruli. Ya. Dan Pak Ruli sedikit menambahkan juga tadi apa yang disampaikan Pak Bakat. Ya, mohon izin. Ya, jadi buat teman-teman juga mungkin yang sudah bergabung di Odes ataupun belum, nah bisa juga mendaftarkan anak-anaknya gitu, karena di Odes ada program yang khusus untuk anak-anak, jadi tilawah one day one lembar atau odol kita nyebutnya. Nah, alhamdulillah teman saya beberapa yang mendaftarkan anaknya itu banyak yang bilang katanya ini anak saya jadi semangat ngajinya nih gitu. Mungkin awalnya memang karena pengen laporan, tapi akhirnya lama-lama mereka jadi sadar sendiri gitu. Ada yang sampai akhirnya sudah terjadwal gitu, tadinya ngajinya belang bentong gitu ya, jadi kadang ngaji kadang enggak gitu. Kemudian karena akhirnya gabung Odots, anaknya sendiri malah yang menjadwalkan, saya pokoknya kalau jam sekian mau ngaji gitu. Nah itu cerita-cerita seperti itu gitu. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan dari sini juga kita bisa melahirkan generasi-generasi Al-Quran yang akan bisa turut mensiarkan dakwah Al-Quran di seluruh Indonesia bahkan dunia gitu ya. Dan alhamdulillah juga mudah-mudahan minta doanya untuk teman-teman pengurus Odots dari mulai tingkat pusat sampai di daerah. Doa dari ustadz-ustadz semua di DT dan juga doa dari teman-teman Odojer dan seluruh teman-teman yang ada di sini. Mudah-mudahan kami pengurus Odots bisa tetap istiqomah untuk bisa membumikan Al-Quran. Dan memang yang disampaikan AA pasti ada ujiannya, pasti kita kadang ada futurnya gitu ya, kadang imannya naik, kadang imannya turun. Nah, mohon doanya mudah-mudahan kita tetap bisa istiqomah untuk menjalankan amanah ini. Ya, alhamdulillah. Baik, mau ada kesempatan mungkin 1-2 pertanyaan dari jamaah ke tim Odos. Mungkin kalau ada pertanyaan 1-2 bagi yang belum anggota terutama ya. Ya, betul Pak Ruli. Barusan saya juga daftar. Ada untuk anak tuh. Odots Kid apa namanya ya, Ustaz Suhud? Iya, Odol Kids. Iya. One day one lembar. Ya, one day one lembar. Kadang-kadang kesulitan mau nyari guru ngaji ya, apalagi pandemi nggak boleh datang ke rumah. Itu solusi sebenarnya buat anak-anak. Mengimbangi mereka yang belajar di rumah nih. Bagus tuh. Bisa dicoba. Baik. Ada 1-2 mungkin, kalau tidak ada gimana kita cukupkan? Izin Ustaz, dari Sumatera Utara mau bertanya. Silakan Bu Lina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam ukhuwah dari Sumatera Utara, dari Padang Sidimpuan. Pak Oh, Ustadz, Padang Sidempuan, Bu. Apa kabar Sidempuan? Alhamdulillah. Iya, ya. Sidimpuan. Silakan. Ini Ustazah juga yang mau saya sampaikan, kami kan juga selain pengurus Pasil juga Pasil 22 ya. Kalau dari Pasil kami dari Pasil 22. Kalau dari DPA kami DPA Odos Padang Sidimpuan. Ini mau nanya, ini kan saya ada apa namanya, ada juga tahsin juga kami buat di lingkungan. Nah, supaya jadi jelas itu ada DPA Odos Padang Sidimpuan, saya buat plang itu di rumah. Itu kalau buat plang itu perlu ada izin nggak ya Ustadz ya ke ini ke Kesbang gitu di daerah kami dari Pemko Padang Sidimpuan gitu. Itu yang mau saya tanyakan karena saya buat plang biar mudah gitu tahunya di mana sih di PO Padang Sidimpuan itu, mana sekretariatnya, kata saya bikin plangnya gitu. Bagus, Bu. Iya, rokok aja ada pelangnya, Bunda. Rokok aja ada pelangnya, apalagi kita Odos. Masang tuh dekat lapangan bolak tuh di sana. Oh gitu. Karena kebetulan kan kita juga ini Ustadz, kita kan kita pengurus ada Salimah juga, persaudaraan muslimah. Nah, itu kan ada pelangnya juga. Nah, jadi saya buatlah berdampingan tuh karena kebetulan kan ada juga programnya yang sama itu tahsin juga. Jadi dengan ibu-ibu jadi kita ada dua agenda itu Senin dan Rabu setiap ba'da asar. Nah, jadi saya buat tuh pelangnya. Jadi saya berpikirnya karena Salimah itu kan terdaftar di Kesbang nih. Jadi kalau Odotsnya gimana ini gitu kalau saya buat pelangnya gitu. Jadi itu yang mau saya tanyakan. Ya. Ya. Itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda Lina. Ya, alhamdulillah, masya Allah di Padang Sidempuan ya. Salam buat teman-teman pengurus yang ada di sana, Bunda. Ya, untuk pelang ya kalau Odot sendiri legalitasnya sudah ada gitu. Kita sudah terdaftar di Kemenkumham, Bunda ya. Jadi buat teman-teman semua, insya Allah legalitas kita sudah sejak awal berdiri itu sudah terdaftar di Kemenkumham. Nah, untuk pelang sendiri ya kalau memang di lingkungannya sebenarnya nggak apa-apa pasang aja gitu kan pengurus ya untuk tahu oh ini sekretariat Padang Sidempuan gitu biar memudahkan teman-teman. Nah, memang tapi biasanya kalau teman-teman di daerah lain itu apa namanya kalau untuk di Kesbangpol Kesbangpol itu biasanya kalau ada kerjasama dengan pemerintah setempat gitu. Mereka koordinasi dengan pemerintah setempat, kemudian biasanya ditanya tuh legalitasnya legalitasnya Odots, kemudian didaftarkan di Kesbangpol di daerah tersebut gitu. Nah, kalau memang Bunda mau ada kerjasama dengan Kesbangpol, silakan nanti dari DPP siap support kebutuhannya untuk legalitas dan lain-lain gitu. Tapi hanya mau pasang pelang aja ya nggak masalah gitu ya. Gitu sama kayak apa masang apa namanya logo gitu ya biar hanya untuk sebagai tanda aja gitu posisi biar memudahkan teman-teman yang ada di sana. Begitu Bunda. Gitu. Oh iya, makasih Ustadz. Tapi itu kami sudah audiensi juga ke MUI. Nah, MUI juga menyarankan supaya audiensi juga ke wali Pak Kota, Pak Wakil, seperti itu. Nah, ini yang bagusnya begitu Bunda. Sekalian diajak begitu. Jadi anggota Pak Wali Kotanya Bunda. Ya. Bagusnya begitu Bun. Insya Allah banyak teman-teman yang akhirnya kerjasama dengan mengaudiensi dengan pemerintah setempat, mengenalkan Odots, kemudian akhirnya alhamdulillah banyak kemudahan gitu. Bahkan ada yang udah nih pakai nih sekretariat ada di masjid di Lebak kalau nggak salah ya, di Lebak itu ada masjidnya di lingkungan Pemkot gitu. Nah itu ini ada ruangan nih kita udah pakai aja buat sekretariat Odots gitu. Itu ada banyak kemudahan-kemudahan alhamdulillah. Nah silakan Bunda nanti bisa koordinasi dengan tim kita di sekretariat 3 gitu ya. Nanti kalau memang ada kebutuhan apa nanti bisa dikomunikasikan gitu. Tim sekretariat 3 ada Pak Anto. Ini mungkin hadir di sini tahu enggak ini. Nanti boleh koordinasi aja dengan beliau gitu. Dengan saya langsung juga boleh nanti di chat aja nggak apa-apa. Halo, Assalamualaikum Pak Suranto ya. Makasih banyak Bu Lina ya, Pak Suranto. Ada yang ya, Tad mau tanya nih.
apa itu untuk buat sekretariat itu gimana, Tad? Sejauh mana kemanfaatan sekretariat itu, Tad? Saya di Magetan di Mas Pati ada tempat kalau misalnya bisa dipakai, Tad. Oh ya, Masya Allah. Pak siapa tadi ini namanya? Pak Suranto. Iya. Iya nggak apa-apa, Pak Suranto, kalau ada tempat ya dimanfaatkan buat sekretariat gitu. Memang kalau di pusat sekretariat ini yang kita gunakan untuk pertemuan-pertemuan gitu, baik syuro rapat internal maupun juga dengan pihak-pihak luar gitu, pihak-pihak lain gitu. Dan di sekretariat ini dimanfaatkan untuk itu, juga kita manfaatkan untuk program tahsin tadi ya, program tahsin, kelas-kelas tahsin. Nah, kita manfaatkan di sekretariat juga. Banyak fungsinya sekretariat gitu. Kalau memang sudah ada tempat ya silakan saja gitu, dikoordinasikan nanti biar ketahuan oh ini sekretariatnya ada di sini gitu. Jadi begitu Pak Suranto, nggak apa-apa kalau mau dibuat sekretariat mah silakan aja. Mungkin untuk di Magetan mungkin sudah ada anunya ya, koordinatornya tadi ya. Ya, biasa kalau di pusat itu kan ada dari tim sekretariat. Sekretariat itu ada di bawah sekjen gitu ya. Kalau di pengurus Magetan ada sekretaris ya. Nah, itu bisa yang bertanggung jawab itu dari sekretarisnya. Nanti dia yang bertanggung jawab untuk mengelola sekretariat ini gitu. Iya, nggak sembarangan. Ya. Nanti kalau mau konsultasi apa masih ada yang bingung boleh di japri aja ke saya maupun ke Pak Anto ya di grup DPA ada kan ya. Sudah. Nah, ini Pak Suranto pengurus DPA Magetan berarti ya? Enggak, saya belum masuk, Tat. Belum masuk audit saya. Ya, daftar Pak Suranto. Langsung daftar aja Mas Suranto. Ya, daftar. Jangan ditunggu besok Pak Suranto. Langsung daftar, langsung bentuk kepengurusan. Udah ada belum ya di Magetan nih, saya sampai lupa nih. Ini kalau ya, nanti dicek lah. Semua di Pondok Tafid saya, Tat. Oh gitu. Ya. Cuma bapaknya jarang ngaji. Ya, langsung aja daftar di Odots. Itu menghubungi siapa, Tat? Nomornya Ustaz bisa di ya? Tadi ada bisa disampaikan mungkin nomor atau apa di chat. Di linknya tadi ada linknya. Ya, di link yang di kolom chat sudah ada. Oh, sudah ada linknya tadi. Linknya ya. Ya. Nanti ya, ada di atas Pak. Ya, Tat. Jazakallah. Ya. Baik, gimana? Ada lagi tambahan mungkin Pak Bakat, Pak Sud yang mau disampaikan, Dr. Asep? Jadi usul menurut saya begini Pak Ruli ya, kalau kita lihat dari Undang-Undang Otonomi Daerah ya, memang keorganisasian itu salah satu koordinator di tiap-tiap daerah itu ada di kabupaten kota, termasuk tadi ya Kota Padang Sidempuan. Nah, kemudian Kesbangpol juga setiap organisasi, baik itu organisasi lokal atau organisasi yang sifatnya vertikal, sebaiknya nanti terdaftar juga di Kesbangpol. Seperti saya misalnya kepengurusan ID sudah ada jelas legal aspeknya. Tapi di Kesbangpol kabupaten kota juga wajib mendaftar supaya koordinasi dengan pemerintah daerah lebih bagus. Bahkan menurut saya ini sebagai ajang silaturahmi juga, tadi seperti misalnya di di Padang Sidempuan, supaya mereka juga lebih mengenal tentang ODOJ. Nah, kemudian tentang identitas ya, kalau di ID, di kami gitu ya, Ustadz, jadi ada di ADART itu sudah di anggaran rumah tangga, ada ukuran plang, kemudian letak plangnya di mana, kemudian juga boleh pakai neon box atau tidak, begitu ya. Sehingga semuanya itu memang seragam. Dan letak plang itu misalnya kiri jalan, kanan jalan, begitu ya, kemudian berapa harus ada petunjuk berapa ratus meter begitu ya. Jadi maksudnya ini juga menurut saya sih bagian dari syiar, Ustadz. Jadi nanti ketika kita banyak menemukan one day one juice, ketika kita juga berbangga dengan jumlah yang banyak sebagai salah satu magnet kan tadi ya Ustadz bilang ya. Kita juga mungkin dengan banyaknya plang dan identitas juga ini bagian dari syiar kalau menurut saya. Yeah. Jadi alangkah baiknya nanti di tiap kabupaten kota itu ada plang sekretariat ODOJ begitu. Bahkan mungkin nanti di tiap kecamatan, Ustadz.
Karena dengan banyaknya paparan orang terhadap logo-logo ODOS ini juga bisa menjadi penyemangat tersendiri. Itu mungkin sebagai bahan masukan mungkin. Hatur nuhun. Siap, Nun. Siap, syukron Pak Dokter Asep. Ya, baik. Mungkin demikian ya, rekan-rekan. Kita cukupkan. Ya, cukup Pak Ruli, insya Allah. Alhamdulillah. Makasih banyak nih Pak Bakat, Pak Suhud ya, dan seluruh anggota komunitas ODOT. Terima kasih Dr. Asep dan rekan-rekan di DT Peduli juga. Kita cukupkan, insya Allah nanti akan ketemu lagi. Ikhtiar untuk bantu Palestina sudah dimulai ini, sudah ada, dan mudah-mudahan nanti bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Teman-teman, dan akan diperdalam mulai besok juga sudah ada pertemuan lagi dengan tim yang di sana, yang di Palestina, akan lebih detailkan lagi ya. Mudah-mudahan nanti semua amanah dari semua jamaah, semua anggota ini bisa ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Amin, amin. Ya, amin. Pak Ruli, satu lagi, sama kita donasi masih dibuka sampai tanggal 5 Juni ya buat teman-teman semua. Sampai 5 Juni, mudah-mudahan nanti dapat tambahan 1 ambulans lagi nih Pak Ruli. Amin. Kita dapat lagi, Masya Allah. Oke ya, rekan-rekan kita ikhtiarkan juga ya. Lewat DT Peduli juga masih terus diikhtiarkan. Baik, demikian Bapak dan Ibu, kita cukupkan dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Ruli. Mangga Pak Kang Faruk mau di close. Terima kasih banyak. Matur nuwun. Kalau Ustaz Bakat. Assalamualaikum Pak Eko. Salam buat teman-teman di Lampung. Masya Allah Pak Eko. Sehat Pak Eko. Sehat. Eko lagi di Lampung ini? Ya, di Lampung Barat sekarang Ustaz. Walimah Sankar Lampung, insya Allah. Oh iya. Ya. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ya yang daftar. Sudah daftar dong. Kasih linknya ke